Lo kalau lihat kemarin Brazil kalah itu kan gara-gara mereka udah menang 1-0, udah mau habis pertandingan terus mereka nyerang kan. Masih nyerang aja, masih nyerang nyerang. Loh itu kan. Fred itu kan yang hilang bola. Fred kan kalau nggak salah kan ya kan. Dia gara-gara masukin Fred itu. Kan? Fred nyerang hilang bola, counter gol kan Kroasia kan. Menit terakhir ya. Malah ngurangin pemain ya Tite ya, masukin Fred. Buat lu yang suka banget sama sepak bola yang penuh data dan penuh tawa, Jangan lupa subscribe YouTube Noise sekarang. Boba bola banget. Selamat datang di Boba ini karena menjelang final Piala Dunia ya. Betul. Tapi kan ya karena kalau kita bahas cuma final Piala Dunia takutnya tidak bisa didengarkan terus sampai panjang. Ini kita bahas tim yang sudah pulang. Ya, tim udah pulang secara keseluruhan, gimana overall gimana tentang berjalannya Piala Dunia. Ada taktik-taktik apa yang baru, apa yang kurang, kontroversi yang kurang, jadi biar bisa didengerin kapanpun. Benar, dan mungkin ini juga bisa didengarkan oleh fans Inggris ya. Nah, karena kita udah bisa mendatangkan timnas Inggrisnya. Oh iya, kita datangkan supporter. Benar, Southgate kita telepon nggak diangkat. Ya. Saka masih kesakitan. Iya, Walker masih capek ngejar-ngejar Mbappe. Ya. Harry Kane masih nengok ke atas. Nyariin bolanya turun. Kapan jatuhnya bola. Ya kan? Kita datangkan supporter dan juga Warlock. Oh ini sih Warlock sih. Benar, karena dia lebih sering ke Inggris katanya. Daripada ke Bandung. Pangeran Siap. Luar biasa ini ya. Oke. Ini Pange ini ya. Selalu kalau ada turnamen besar salah satu orang yang sering nge-tweet It's Coming Home. Southgate Masterclass. It's coming home. Ya kan yang membuat orang-orang jadinya kayak wah tuh kan apa kata Bang Pange nih gitu yang nurut sama Pange pasti tuh kan Pange aja udah segitu yakinnya. Iya. Apalagi kita nurut sama gue coba. ya makanya enggak maksudnya pengen nanya itu lu nge-tweet itu atau lu yakin kalau di mana-mana lu tanya itu lu beneran yakin apa ya kayak atau sebagai nge-branding aja sih nge-branding biar ini panutan gua atau Inggris banget nih atau karena lu Anglophile gitu kan lu suka banget sama Inggris dan segala sesuatunya jadi ya lu coming home gitu. Enggak sih gue ngomong gitu gue suka aja ngeliat reaksi orang pas gue ngomong gitu. bikin riak, dilempar bikin orang berantem. Tapi khusus buat si World Cup yang kali ini gue sebenarnya lumayan confident sama Inggris. Gitu, lumayan confident. Karena secara squad, secara taktik, secara pengalaman kan 2018 semifinal. Euro 2020 final. Ya bisa lah jauh langkahnya kan. Tapi emang ketemu timnya Jerry ini sih jadi kayak dipatok ayam. Cuman untuk pertama kalinya gue tuh gak kecewa Inggris kalah. Mainnya bagus menurut gue. Mainnya bagus. Biasanya Inggris tuh kalau di turnamen tuh pasti tactically outclass kan. Kalah taktik, kalah strategi gitu. Nah itu bahasa Indonesianya. Kayak pas lawan Italia 2020 Euro tuh. Itu kan anjing-anjingin sama Italia sebenarnya. Sehabis disamain skornya ya. Cuman yang kemarin tuh gak ada yang salah yang dibikin. Menurut gue sih gak ada yang salah. Taktiknya benar. Mbappe sama Dembele relatif kalem karena kalem loh itu kan. Ketutup. Iya. Serangannya oke, nggak ada yang salah tapi ya memang penalti nggak masuk kan penalti kedua. Jadi lu menyalahkan Harry Kane? Gue tuh pengen nyela Spurs tapi gue diundang sama Spurs tahun depan. Jadi Spurs bagus. Ya emang apa saja. Undang penalti susah. Kan Yoris juga Spurs. Bukan aja. Memang kalau manusia berencana kan Tuhan yang menentukan. Benar. Apa saja. Tapi sebagai fans Inggris dan lo suka banget sama Inggris lo bangga berarti ngelihat mainnya ya karena tadi kan nggak di outclass sama lawan ya gitu. Terus singkirnya. Gue kan pas gue kecil gue nonton Inggris tuh sebenarnya timnya mainnya katro banget ya. Katro dulu Inggris mainnya. Pemainnya bagus-bagus mainnya katro. Jadi bukan bangga sih, gue seneng aja ngelihat tim yang dulu gue kenal katro, mainnya bagus. Mainnya bisa setara sama tim yang secara strategi dan taktik itu emang main modern gitu. Dan sejak Inggris di bawah Southgate kan menurut gue sangat modern ya dibanding Inggrisnya Eriksen, Capello, Roy Hodgson apalagi. Aduh itu. Jadi memang nggak nyampe tujuan akhir tapi dibilang gagal sih enggak gitu. Dan setelah undian Piala Dunia ini dibikin kan bagannya udah ada. Ini kayaknya kalahnya sama Prancis nih. Jadi lu udah duga ya? Kalau sama-sama juara grup. Kalau sama-sama juara grup. Enggak, maksud gue orang tuh udah memprediksikan. Fans Inggris pun sudah prediksi gitu di Inggris bahwa ini kayak kita outnya di perempat final nih. Kalau bisa ngalahin Prancis, itu bisa juara. Bisa juara. Oh berarti sebenarnya di perempat final ya lawan terkuat sebenarnya Prancis kalau menurut Prancis.
dibanding yang lain. Iyalah. Final lawan Brazil tuh bisa menang tuh. Lawan Brazil, lawan Argen gitu bisa menang tuh. Ya kalau Brazil kan kita nggak tahu, siapa tahu lolos. Bisa banget. Menurut gue tim yang paling lengkap dan yang paling bagus di Piala Dunia kali ini sih ya Prancis sih. Gitu. Kan kalau ngomongin dalam squad cuma 2 tuh yang setara, Brazil sama Prancis. Tapi Brazil ya gitu kan, being Brazil aja, being apa namanya. Lo kalau lihat kemarin Brazil kalah itu kan gara-gara mereka udah menang 1-0. Mau habis pertandingan terus mereka nyerang kan. Masih nyerang aja. Nyerang itu kan. Fred itu kan yang hilang bola. Fred kan kalau nggak salah kan. Iya gara-gara masukin Fred itu. Kan? Fred yang hilang bola counter gol kan Kroasia kan. Menit terakhir. Malah ngurangin pemain Tite masukin Fred. Gak kartu merah tapi pemain 10 doang. Didier Deschamps tuh gak akan bikin kesalahan kayak gitu. Southgate juga ya. Southgate juga konservatif. Karena gue baca Guardian ya, sebenarnya Inggris Prancis tuh ada 2 leading pragmatis gitu sebenarnya 2 pelatihnya gitu kan. Bahkan si Regragui juga bilang dia banyak belajar dari Deschamps sebenarnya. Karena memang ini kan tergantung filosofi sepak bolanya ya. Gue merasa ini banyak yang juara-juara tuh memang meminjam filosofinya si Jose Mourinho sih. Tim yang akan menang adalah tim yang paling sedikit membuat kesalahan. Iya kan? Nah, itu kan sebenarnya perbedaan filosofi bola aja. Kalau filosofinya Coach Justin Belanda ini kan paling banyak mencetak gol. Adalah tim yang akan menang adalah tim yang paling banyak bikin peluang. Untuk bikin peluang lo harus pegang bola sebanyak-banyaknya. Pandangan sebaliknya adalah tim yang paling, kalau kayak Mourinho, tim yang akan menang adalah tim yang paling sedikit membuat kesalahan. Gimana cara biar lo gak bikin kesalahan? Jangan pegang bola gitu. Kalau Afif Safi, gimana cara gak bikin kesalahan? Jangan main bola. Ya kan lu pasti bilang gitu kan. Melempar tanggung jawab itu mah. Yang lu temuin menarik di Piala Dunia 2022 ini apa? Karena kan banyak yang ini worst awalnya mah kayak biasa aja gitu ya. Dan sekarang ternyata seru juga nih. Yang paling menarik apa selain berkesan banget di kepala lu. Yang paling berkesan banget sih adalah bahwa negara-negara yang dianggap bukan kekuatan sepak bola itu bisa memberikan sebuah pertunjukan bahwa gapnya itu semakin tipis sebenarnya antara tiap-tiap negara ini ya. Gitu. Kayak misalnya Saudi deh. Saudi menang sama Argentina cuman nggak lolos. Tapi kalau lo lihat 3 pertandingan mereka mainnya nggak jelek, men. Mainnya nggak jelek. Gapnya tuh tipis banget sebenarnya. Tapi kalau mainnya nggak di Qatar dan mainnya nggak di November yang mana lagi di tengah-tengah liga, menurut lu bakal gini nggak tim-tim kejutan itu? Bakal sama-sama. Oh ya? Kayak misalnya Jepang gitu misalnya. Jepang juga main di Rusia, mereka perlawanan final juga kok. Masuk gitu kan. Emang gapnya nipis ya? Gapnya nipis. Sama Indonesia yang jauh. Iya. Ya kalau kita mah level AFF dulu AFF. Ini kan AFF memulai ini ntar. Iya. Juara dulu aja. Juara dulu. Tapi berarti kalau dengan progres yang terjadi di Inggris, berarti lu juga yakin football is coming home. Kemarin udah bener kan? Cuma tinggal terpleset doang. Berarti 2024 nih saatnya nih menurut lu. Pas Euro ya? Iya. Tergantung undian gitu ya. Oh iya, itu ngaruh banget lagi. Itu ngaruh banget lagi. Ya karena Perancis itu kan menurut gue mereka tuh kelas apart ya dibanding sama negara lain nih di Eropa gitu. Nggak ada sih yang level mendekati mereka aja nggak ada menurut gue. Kalau di Eropa jadi tergantung bakal ketemu sama Perancisnya kapan, bakal ketemu nggak gitu kan. Karena kalau sisanya selain itu menurut gue sih masih bisa dikejar sih. Tapi lu lagi udah lihat ini belum, Bang? Kayak misalkan setiap tahunnya tuh pasti ada perkembangan taktikal atau perkembangan strategi yang akhirnya jadi pakem buat ngelangkah jauh tuh gitu. Ada gak sekarang nih? Tim kan gini, lo tuh bisa lihat tren itu adalah tim yang melangkah paling jauh itu kayak gimana informasinya gitu. Yang dilakukan sama si Deschamps ini dengan Griezmann itu sebenarnya kan sesuatu yang nggak baru tapi nggak banyak yang pakai juga sekarang. Lu punya satu floating role yang ngapa-ngapain bebas termasuk juga defensif men. Griezmann tuh kan sampai belakang deh. Dia 2 kali clearance loh kemarin loh. Iya, dan orang pertama yang ngejegal kaki orang tuh kalau kaki lawan tuh kan dia duluan. Lawan Inggris kan sampai kartu kuning babak pertama deh kan. Iya, betul. Gitu. Itu menurut gue pasti nggak akan ini sih, nggak akan luput dari perhatian banyak orang gitu, banyak pelatih. Masuk juga sama urusannya soal gimana keluar dari pressing kayak Maroko sih. Maroko tuh menurut gue mereka tuh nggak berhak main kayak gitu. Dengan squad yang mereka punya maksudnya. Tenang ya dia kalau di press ya. Tenang. Lu lihat pas lawan Prancis kemarin tuh mereka berapa kali bisa breaking the lines gitu kan. Salto lagi. Dan pergerakan pemainnya mereka ketika minta bola tuh bagus banget. Bagus banget gitu. Jadi orang bisa mikir kalau pemain kayak Maroko aja bisa, sebenarnya kita juga bisa dong. Orang pemain kita lebih bagus gitu kan. Tapi kan tinggal masalah keberanian aja nih, mau atau enggak. Secara taktikal sih di Piala Dunia kali ini sih menurut gue enggak terlalu banyak kayak gini ya. Apakah tiba-tiba pakem 3 back pakai wing back itu jadi ini lagi kan kayak dulu kan berapa tahun lalu gitu. Itu sekarang nggak ada taktik yang revolusioner banget sih, gitu ya. Nggak ada yang bener-bener out of the box gitu lah. Yang out of the box buat gue ya 2 tadi tuh soal posisi Griezmann sama
anti pressing. Anti pressing ini. Lo kalau lihat taktik Argentina, apa sih taktik Argentina kalau lihat-lihat? Ya kan? Taktik Argentina adalah ketika bertahan mereka defense dengan 10 orang, karena yang satu gak dikasih tanggung jawab bertahan. Iya kan? Terus ketika nyerang, mereka juga nyerangnya sebenarnya juga 10 orang, kecuali satu dikasih bola atau Messi. Lo lihat deh, Messi dioper bola, jauhan dikit tuh gak diambil sama dia bola. Iya. Dan dia banyak scanning juga ya, mesti ngelihat, nggak selalu lari. Ada beberapa yang menarik taktik tuh sebenarnya menurut gue tuh Kroasia. Tapi terbantu karena mereka punya 3 gelandang tuh world class sih menurut gue sih. Modric, Kovacic sama Brozovic tuh mungkin trio terbaik di Piala Dunia kali ini ya. Nah, gimana ceritanya yang dengan depannya mereka sebenarnya biasa-biasa aja. Mereka selalu bisa bikin compact defense yang bagus, lalu bisa counter attack dan bisa efisien dan efektif. Tentu saja terbantu karena punya Modric yang bisa kayak pesulap lah tiba-tiba dia kan. Tapi itu juga bisa jadi pakem juga sih, bahwa lo cuma butuh 1 atau 2 pemain top untuk bisa dapat hasil yang lebih dari seharusnya lo dapatkan gitu. Jadi kemenangan Argentina dan Prancis sama 2 tim yang mengejutkan banyak orang gitu. Pembedanya apa menurut lo?